teman-teman yang melihat channel saya senantiasa sehat selalu, panjang umur, diberikan harta yang melimpah, dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini kita spotnya mancing ya, mumpung habis hujan ya, semoga dapat lah biar bisa menghibur teman-teman semua. Umpan kali ini kita pakai cacing ya, biar dapat lele atau gabus. Nah, hai, dapat teman-teman satu gabus teman-teman, cuma satu aja. Aduh, kita lepaskan lah biar besar teman-teman ya. Kita pindah teman-teman, soalnya ikannya di sini kayaknya. Sambil santai sedikit teman-teman, sambil nungguin pancing disambar ikan, sambil kita bercerita kan enak teman-teman ya saudaraku. Gini, mungkin teman-teman saudara atau saudaraku pernah mendengar atau melihat ada seseorang yang biasanya susah meninggal. Mungkin biasa teman-teman pernah dengar. Jadi begini, susah meninggalnya tuh gimana? Seharusnya dia sudah meninggal, sudah sakratul maut. Cuma dia ndak bisa mati-mati juga nih teman-teman. Yang ada dia sengsara, kesakitan. Mungkin teman-teman pernah mendengar seperti itu atau melihat seperti itu. Atau ada di lingkungan teman-teman yang seperti itu. Karena ini fenomena sudah sering terjadi. Kenapa? Mengapa? Biasanya begini sebabnya teman-teman. Menurut sepengetahuan saya, kita flashback ke kehidupan di zaman orang tersebut waktu masih muda, atau di zaman seorang tersebut masih segar bugar ya. Penyebabnya banyak teman-teman, yang orang susah meninggal itu penyebabnya banyak. Yang pertama, karena pegangan seseorang tersebut, atau bawaan seseorang tersebut, atau kodam pendamping seseorang tersebut, yang dimana biasanya mereka mempunyai ilmu atau pengasihan. Yang kedua bisa juga dari susuk. Karena susuk itu kan sebenarnya isinya jin teman-teman. Sehingga kalau apabila susuk ditanam di badan,
itu kan pasti akan menyatu ke seluruh nadi, darah, seluruh aliran-aliran yang ada di dalam badan ini pasti dia akan menyatu, teman-teman semua. Terus pengguna ilmu itu banyak, ilmu turunan, terkadang seseorang menganut ilmu itu, ilmu yang sudah mendarah daging, sehingga di saat dia mau meninggal atau sakratul maut, susuk atau ilmu tersebut tidak dicabut atau tidak dilepas, maka itu akan menghambat semuanya, teman-teman. Itu akan menghambat proses sakratul maut. Memang kita lihat orang itu masih hidup, tetapi korimnya, jin korimnya, rohnya itu sudah tidak ada di dalam badan. Yang membuat terlihat dia hidup itu ya si jin-jin tersebut yang menyatu di dalam darah dagingnya. Seperti itu, teman-teman. Jin itu malah senang tinggal di dalam tubuh manusia. Karena mereka makan di dalam tubuh kita. Saripati makanan, dia hisap, dia makan. Jin itu senang hidup di dalam tubuh kita sebenarnya, teman-teman. Makanya kalau mengamalkan suatu ilmu, memasang susuk, ya semua orang berhaklah memasang susuk atau berilmu. Tapi lihat kondisinya, susuknya itu bisa dilepas atau ada yang lepas tidak pada saat mau meninggal. Jangan sampai pasang susuk, yang masang susuk itu sudah meninggal juga. Nah, itu permasalahannya. Susah lagi kan kalian nyari orang untuk melepas susuk tersebut. Berilmu pun seperti itu, teman-teman. Jangan sampai menerima ilmu dari seseorang, tetapi di saat mau meninggal ilmu itu tidak bisa hilang. Nah, itu salah. Maka banyak orang yang kita lihat, contohnya di rumah sakit itu, dia sudah sakratul maut tapi tidak meninggal juga. Susah meninggalnya, sakit rasanya. Dan masih banyak lagi penyebabnya orang itu susah meninggal. Apakah dari dosa-dosanya di masa lalu? Itu juga termasuk orang susah meninggal. Ataukah dia pernah menelan sesuatu, untalan atau apa, yang di saat dia minum itu sudah mendarah daging ke dalam tubuhnya. Sehingga mau tidak mau, harus tak mau, di saat dia mau meninggal, dia sakratul maut itu harus dilepas agar mempermudah dia kembali ke Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu, teman-teman. Jadi jangan heran teman-teman yang melihat orang sering sakratul maut, jangan heran. Kan enak, teman-teman, kita sambil mancing, sambil berbagi pengetahuan. Ikan pun tak ada, ya udah kita ceramah. Yang penting kan channelnya bermanfaat untuk kita semua, teman-teman. Karena tujuan saya bangun channel saya itu untuk menghibur dan untuk saling berbagi pengetahuan yang saya tahu. Makanya kepada teman-teman yang melihat channel saya, jangan lupa subscribe, komen, dan like. Komen sebebasnya, bertanya sebebasnya. Insya Allah, kalau saya bisa, saya akan jawab. Walaupun ikan tak dapat, yang penting saya bisa berbagi kepada saudara-saudara yang melihat channel saya. Jadi kan ada manfaatnya.
Di saat saya mendapatkan ikan, berarti teman-teman saudaraku terhibur. Di saat saya menyampaikan hal-hal seperti ini, berarti teman-teman juga mendapatkan manfaat yang mungkin teman-teman belum tahu, yang jadinya tahu. Yang sudah tahu, alhamdulillah. Begitu teman-temanku, saudaraku semuanya. Sambil rokokan, ikan tak ada. Ada botol. Ini ada botol. Ini tak tahu botol apa ini. Biar ada hiburan sedikit. Ini botol asli. Ya. Ini botol saya isi air. Mungkin di video saya sebelumnya sudah ada. Mungkin teman-teman bisa saksikan di video saya yang sebelum-sebelumnya. Cuman itu karena malam kan, siapa tahu ada yang kurang jelas. Daripada tak ada hiburan, ya saya hibur teman-teman aja. Ini botol isi air. Saya akan transfer energi positif ke sini. Kemudian saya akan pecahkan. Sebenarnya walaupun tak pakai tenaga dalam, botol ini pun bisa pecah teman-teman ya. Bisa pecah. Cuman tangan sakit, bengkak nanti. Hanya di sini saya pakai tenaga dalam aja. Walaupun setengah-setengah. Yang penting kan bisa menghibur teman-temanku semuaku, saudaraku semua. Daripada pancing tak dapat. Tunggu dulu saya isi ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian saya akan pecahkan. Mungkin kurang dekat ya, tapi tak apa-apalah, sama aja. Lihat botolnya teman-teman. Kita bermain dulu karena pancingan tak dapat-dapat. Saya buat posisi biar teman-teman lihat. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah. Pertolongan dan mohon-Mu ya Allah untuk memecahkan botol ini ya Allah dengan gampang dan mudah ya Allah. Hamba mohon ya Allah ilmu-Mu. Hamba mohon ya Allah tenaga-Mu ya Allah. La ilaha Muhammad Rasulullah. La ilaha. Bocor. Ini namanya ilmu Allah. Karena apabila kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita akan diberikan jalan. Jalannya lubang. Oke teman-teman, itu cuma sekedar hiburan daripada kita galau memikirkan pancing tak dapat-dapat. Tuh, tak disambar-sambar teman-teman. Ya sudah, kita saling sharing aja, saling berbagi. Oke teman-teman, sambil menunggu pancingan, saya lanjut duduk dulu ya.